Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita kali ini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan perancangan bangunan pelengkap, perlengkapan, dan pengaman jembatan. Oke, sekarang kita beralih ke siarmuai atau disebutnya expansion joint gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengizinkan pembebanan lalu lintas dan gerakan akibat perubahan suhu, rangka, susut dari material, serta penurunan dari dukungan agar tidak terjadi tegangan berlebih dalam struktur. Jadi dia sebenarnya ruang nafas bagi jembatan kita. Entah itu nanti jembatannya bergerak karena ada lalu lintas, kemarin ya, lalu lintasnya nanti bisa saja ngerem, ataupun nanti perubahan suhu, misalkan baja kan punya koefisien pemuaian, ketika nanti misal jembatannya panjangnya 200 meter atau 250 meter, ketika nanti ada perubahan suhu antara siang malam, tentu saja dia akan memuai dan menyusut. Rangka susut ini untuk beton bisa saja terjadi, serta nanti misalkan ada penurunan dari misalkan karena perletakan kita ataupun nanti dari abatmen kita, ketika memang dia turun, dia masih bisa bernafas, dia tidak terbebani sehingga terpisah antara struktur atas kita dengan struktur bawah kita, sehingga dia masih bisa bergerak. Kecuali kemarin disebutkan ada jembatan yang namanya jembatan integral ya, dia disatukan antara jembatan dengan abatmen kita, sehingga kalau abatmennya turun ya dia ikut langsung turun gitu ya. Nah, di sana harus didesain kalau integral kemarin karena ada momen tambahan di sana ya harus diperhatikan. Nah, kalau kita tidak menginginkan adanya momen ataupun gaya dalam tambahan atau tegangan berlebih akibat beban-beban yang tidak kita memang desain gitu ya. Oke, konsep perancangannya adalah tergantung pada jenis pergerakan strukturnya. Artinya di sini pergerakannya itu nanti besar ataukah kecil ataukah sedang, nanti bisa kita lihat dari perhitungan yang pernah kita lakukan. Di sana ya, ada kemarin kan asumsinya ada sendi roll gitu ya. Nah, nanti kita perhatikan di posisi sendi diikat kan sendi sebenarnya. Nah, nanti di roll itu ada pergerakan berapa. Nah, itu harus diakomodir pergerakan horizontalnya gitu ya. Kemudian dapat menahan beban dinamis kendaraan dan perubahan temperatur atau muai susut. Jadi nanti kalau desain secara muai juga ketika dia kan nanti dilewati roda kendaraan, dia harus bisa menahan beban dinamisnya. Jangan sampai material yang kita pasang ini ketika dilewati beban berulang dinamis kendaraan pecah ataupun retak gitu ya. Nanti tidak lagi menjadi efektif. Kemudian tahan terhadap cuaca, fleksibel dan juga memberikan kenyamanan. Nah, ini juga penting. Teman-teman harus tahan cuaca dan juga nanti prinsipnya memberikan kenyamanan. Jangan sampai desain jembatan kita itu tidak lagi memberikan kenyamanan. Usahakan orang ketika lewat jalan raya masuk ke jembatan itu tidak terasa dia masuk ke jembatan. Nah, teman-teman bisa bandingkan. Kadang kalau teman-teman lewat jembatan lagi tidur gitu ya, duduk, oh terus bangun, oh ini lewat jembatan. Nah, kalau bisa jangan sampai ketika nanti peralihan jalan raya ke jembatan ada istilahnya gangguan. Kalau bisa senyaman mungkin. Nah, salah satunya adalah nanti dari siarmuai ini. Prosedur perancangannya, jadi nanti teman-teman ditentukan lokasi dari sambungan siarmuai. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah memberikan layout, di sana bentangnya sudah dapat, tentu saja lokasi sambungan siarmuai ini sudah tertentu, gitu ya, sudah ada posisinya di mana, gitu ya. Kemudian perhitungan pergerakan paling maksimumnya dari kombinasi beban yang kemarin teman-teman sudah lakukan perhitungan. Nah, nanti dilihat pergerakan arah lateralnya atau horizontalnya yang paling besar berapa. Gitu ya. Kemudian dipilih tipe sambungan siarmuainya. Nanti ada tipe sambungan besar, kecil, menengah gitu ya. Itu dipilih dan disesuaikan. Kemudian nanti
detail pemasangannya digambarkan gitu ya, supaya nanti di lapangan tukang ataupun kontraktor bisa melakukan pemasangan sesuai dengan detail gambar yang kita sampaikan. Nah, ini tahap perancangannya atau prosedur perencanaan ini saya ambilkan dari SE Menteri PUPR nomor 11 tahun 2015. Nanti teman-teman bisa cari ini untuk prosedur perancangan dari Siarmoe. Oke, kita akan lihat klasifikasi Siarmoe berdasar total pergerakannya. Jadi ini jenis Siarmoe dikelompokkan dari total pergerakan yang dapat diakomodir gitu ya. Nah, yang pertama adalah Siarmoe pergerakan kecil. Dia dikategorikan kalau kurang dari 25 mili atau 2,5 cm. Tipenya ada yang Siarmoe tipe seal silikon dan juga ada yang compression seal. Jenisnya seperti apa? Jadi seperti ini. Jadi ini misalkan ini kasus di sini 2 lantai jembatan ya antara kiri kanan. Nanti teman-teman kan bisa antara jembatan dengan kepala jembatan. Nah, dalam hal ini misalkan contohnya antar 2 lantai jembatan gitu ya. Tipenya adalah di sini ada batang penyokong di sini. Kemudian di atasnya ada tipe seal silikonnya, yang dia dilakukan nanti cor di tempat atau tuang di tempat silikonnya. Dan kemudian di kiri kanannya ini adalah perkuatan kepalanya. Jadi nanti ini dicoak gitu ya. Kemudian di sini diberikan poliester atau elastomer untuk kepala betonnya. Nah, ini yang saya sampaikan ini jangan sampai rusak. Ini kebanyakan di sini adalah perkuatan ini yang rusak nantinya. Oke. Nah, bentuknya bisa seperti ini dengan perkuatan kalau ini dengan baja. Jadi kepala ini diganti dengan baja, plat baja yang diikatkan. Di sini ada tulangan-tulangan, nantinya dicor. Nah, pengecoran ini diusahakan lebih kuat dari beton yang ada. Gitu ya. Dan juga pakai material yang non-shrinkage alias tidak menyusut. Nah, kalau kita pakai beton biasa kadang nanti menyusut di samping-sampingnya retak. Ketika retak ada lalu lintas lewat bolak-balik, hancur. Nah, ini bisa nanti dengan material non-shrinkage, banyak tersedia, tapi dia memang lebih mahal dan kekuatannya lebih tinggi. Tapi nggak masalah, ini volumenya sebenarnya kecil dan bisa dimasukkan ke dalam perhitungan analisa biaya. Nah, di dalamnya ini yang tipenya adalah seal silikon tadi. Ya, ini untuk pergerakan kecil. Atau compression seal. Jadi ini memang ada pengisi sambungannya. Ini ya. Ini ada seal yang dia memang bisa terkompresi nantinya. Nah, ini nanti bisa dengan baja siku tadi seperti ini. Diikatkan nantinya, dicorkan bersama lantainya. Kemudian ada plat penutup di atasnya yang bisa bergerak nantinya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Ini untuk tipe yang kecil. Kalau tipe yang menengah, dia antara 25 mili sampai 80 mili. Tipenya apa? Contohnya ada asphaltic plug. Ini paling sering dan paling banyak kita temui di lapangan. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah sama di sini sebenarnya nanti ada batang penyokongnya, di atasnya ini pakai yang namanya modifikasi aspal karet polimer. Jadi sebenarnya pergerakannya nanti diakomodir oleh si aspal ini, aspal karet. Ya. Nah, yang paling banyak terjadi kerusakan itu akibat material aspal karet modifikasi ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya. Ini gradasinya harus tertentu, harus seragam, campurannya harus tertentu, dipadatkan pada saat panas tertentu, sehingga nanti dia ketika sudah mengeras, dia mempunyai elastisitas seperti yang diharapkan. Kebanyakan kalau salah aplikasi, nanti di sini timbul retak-retak. Nah, kalau udah retak-retak, bolong, nah ini bahaya nantinya. Gitu ya. Nah, ini banyak memang digunakan di jalan raya, teman-teman nanti bisa perhatikan, dan kadang ada kerusakan juga banyak ditemui di sini. Oke, ini materialnya harus diperhatikan khusus, caranya juga harus khusus, tidak sembarangan kita lakukan karena berefek pada kehandalan dan keawetan nantinya, gitu ya.
Ada yang dengan tipe strip seal. Kalau tadi adalah compression hanya seperti ini, kalau ini sudah bentuknya strip. Ini pergerakannya bisa lebih, jangkauannya lebih besar, ya. Oke. Selanjutnya adalah siar muai pergerakan besar. Ini yang lebih dari 80. Perhatikan kayak jembatan-jembatan panjang seperti Suramadu gitu ya. Itu bisa pergerakannya lebih dari 88 cm, kadang bisa 15-20 cm. Itu pakainya adalah tipe yang modular. Nah, nanti disesuaikan nih modularnya mau ada berapa. Tipenya adalah seperti ini, tapi ini nanti modularnya mau ada 1 modular, ada 2 modular, itu disesuaikan dengan tipe pergerakannya. Barangnya seperti ini. Ini jauh lebih besar untuk pergerakannya. Atau yang open finger, jadi ini kayak jari direkatkan gini ya. Jadi nanti kalau dia gerak, dia bisa membuka, menutup. Nah, ini ada juga yang tipenya open finger. Nah, ini juga macam-macam nanti tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, di bawahnya ini ada karetnya untuk menampung kotoran yang jatuh, gitu ya. Nah, ini harus di maintenance juga. Kalau nanti ini sobek ataupun kotorannya jatuh ke bagian dari bawah kita ataupun ini penuh, nah nanti pergerakan ini tidak terjadi lagi. Jadi ada nanti yang saya sampaikan tadi tegangan berlebih karena ini tidak bisa lagi bergerak. Ya. Ini harus di maintenance semuanya. Dan umurnya siar muai ini itu biasanya tidak sebesar umur rencana jembatan. Kalau misalkan kemarin jembatan standar 50 tahun, ini bisa saja hanya setengahnya atau sepertiganya. Jadi selama umur jembatan pasti akan dilakukan perbaikan yang namanya siar muai. Entah hanya 1 kali, entah 2 kali, tergantung tipe dan keawetan serta kondisi lalu lintas yang ada di sekitar situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya rangkumkan tipe-tipe tadi dibandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe. Misalkan kita lihat yang silikon rubber sealant. Dia kelebihannya ekonomis, mudah dikerjakan. Namun kekurangannya dia perlu perawatan yang lebih. Tadi ya untuk membersihkan, untuk ini. Umur rencananya lebih pendek. Dan digunakan pada beban lalu lintas yang kecil. Ya, ini harus diperhatikan, perlu perawatan lebih, umur rencana juga lebih pendek. Nah, mungkin bisa 3 kali penggantian gitu ya. Oke, compression seal cocok untuk digunakan jembatan sampai dengan bersudut ini lebih dari 30 derajat. Kemudian pengerjaannya mudah dan cepat. Kekurangannya adalah sambungan ini perlu perawatan juga yang lebih intens. Kemudian umur rencana pendek, juga ini cocoknya untuk lalu lintas kecil, ya, karena pergerakannya tadi juga pergerakan yang kecil. Tipe asphaltic plug, tadi yang saya sampaikan, ini juga sebenarnya cukup ekonomis, mudah dikerjakan, asal sesuai dengan spesifikasi ya. Kemudian cepat dan aman dilalui kendaraan. Nah, ini beda dengan yang tadi kalau kita ngecor pakai yang saya sampaikan non-shrinkage tadi, beton non-shrinkage itu kan nggak bisa langsung dilewati oleh kendaraan. Harus nunggu umur dari si betonnya supaya tidak terjadi keretakan. Nah, kalau nanti itu bangunan baru tidak masalah, belum ada kendaraan. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan penggantian, di mana di sana tidak ada jembatan pengalih ataupun rute lain. Nah, itu yang jadi kendala ketika kita lakukan penggantian. Padahal dengan beton cepat saja, beton mutu tinggi dengan fast track itu minimal adalah 4-5 jam. Dia baru bisa mengeras dan dilewati lalu lintas. Nah, dengan asphaltik ini sebenarnya lebih cepat dan aman. Begitu nanti sudah dipadatkan, dihamparkan, dipadatkan, suhu dari aspalnya sudah turun mencapai dengan batas yang diizinkan. Nah, ini bisa langsung dibuka untuk dilalui kendaraan. Mungkin 1-2 jam sudah bisa dilalui, gitu ya. Nah, ini kekurangannya saya sampaikan tadi sangat bergantung dari kualitas pemasangan, sangat sensitif. Gitu ya. Kalau dia nantinya barangnya itu salah speknya, gradasinya salah, kemudian aspalnya juga tidak sesuai spek, dia gampang rusak. Juga pelaksanaannya sembarangan, dia akan cepat rusak.
Kemudian kurang baik dalam menahan gerakan horizontal dan lateral. Nah, ini juga sebenarnya kekurangan juga ya, meskipun ini banyak digunakan, tapi kalau untuk gaya-gaya lateral samping ini dia cenderungnya kurang baik ya. Tipe strip seal. Nah, ini sebenarnya dapat ditingkatkan kemampuannya nanti dengan menambahkan jangkar di belakang tadi. Kemudian memiliki drainase yang cukup baik. Kekurangannya perlu perawatan lebih, sangat rentan pada bagian sealing atau penutup karena tidak disambung secara mekanik. Selanjutnya, tipe open finger yang untuk besar tadi ya, itu memiliki drainase baik ya karena atasnya kan terbuka ya. Ekonomis. Nah, ini sebenarnya ekonomis ini juga nanti diperhatikan terkait memang kebutuhan dari jembatannya. Kalau jembatan panjang, yaitu mungkin bisa dikatakan ini ekonomis. Tapi kalau ini ditempatkan di jembatan pendek, jadi tidak lagi ekonomis. Mudah pelaksanaannya, dapat menahan beban vertikal yang cukup besar. Maksudnya di atasnya bisa dilewati tadi kendaraan dengan beban vertikal yang cukup besar. Kekurangan perlu perawatan, rentan korosi, dan vegetasi bisa tumbuh. Tadi ya ada misalkan kotoran di bawahnya, di sana rawan tumbuh vegetasi. Cukup bising, kadang finger plate tidak bisa dipasangkan pas kembali bila ada pergerakan yang bebas. Jadi mungkin ini cukup berisik ya kalau kita melewati yang tipe open finger ini. Modular yang tipe terakhir tidak terlalu bising karena menggunakan rail yang diberi anti skid. Lebih efektif terhadap gerakan horizontal, dia ada sliding bearingnya sebagai pengaku. Kemudian sistem drainase juga lebih baik. Kemudian kekurangan perlu perawatan, gitu ya, karena sama dia bahannya nanti ada yang dari baja, bisa korosi dan vegetasi di sekelilingnya. Nah, ini prosesnya agak sedikit advance sehingga mahal karena membutuhkan metode alat berat dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan kalau kita memilih siar muay. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan siar muay. Oke, mungkin cukup sampai di sini bahasan kita terkait dengan bangunan pelengkap, pengaman, dan perlengkapan jembatan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.